Surat edaran Menteri Dalam Negeri dikeluarkan per 21 Desember untuk mengatur penegakan dalam penggunaan aplikasi Peduli Lindungi. SE Mendagri nomor 440/7183/SJ ini meminta agar ada sanksi tegas untuk pelanggar penggunaan Peduli Lindungi. Mendagri Tito Karnavian dalam SE yang diterima Rabu 22 Desember menjabarkan penggunaan aplikasi Peduli Lindungi harus dioptimalkan dan melakukan penegakan dalam penggunaan aplikasi ini. Pemerintah daerah diminta menerbitkan peraturan kepala daerah yang mengatur kewajiban penggunaan aplikasi tersebut dengan memberi sanksi tegas bagi penyelenggara tempat kegiatan publik yang melanggar disiplin penggunaan aplikasi Peduli Lindungi. Pemberian sanksi berupa pencabutan izin sementara atau tetap terhadap izin operasional tempat usaha tersebut. Selain mengharuskan adanya pemberian sanksi bagi pelanggar penggunaan aplikasi Peduli Lindungi, dalam SE diatur juga upaya untuk memperkuat kapasitas rumah sakit rujukan COVID-19, baik itu ruang isolasi UGD dan logistik pendukung untuk mengantisipasi lonjakan kasus setelah Natal dan Tahun Baru serta masuknya Omikron. Diminta juga mempercepat target vaksinasi yang telah ditetapkan, yaitu 70% untuk dosis pertama dan lansia 60% untuk dosis pertama. Daerah juga diizinkan melakukan vaksinasi anak usia 6-11 tahun jika sudah memenuhi target yang ditetapkan. Untuk mendeteksi dini Omikron, laboratorium di daerah diminta melengkapi tes PCR SGTF. Juga diminta memastikan probable Omikron dilakukan sequencing genomik. Daerah juga diminta mengintensifkan tes dan pelacakan kontak erat COVID-19 untuk menemukan kasus COVID-19 dan mencegah penularan lebih cepat di dalam komunitas. Menerapkan protokol kesehatan yang lebih ketat dengan pendekatan 5M, memakai masker, mencuci tangan pakai sabun, hand sanitizer, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menghindari kerumunan. Dan 3T, testing, tracing, treatment, serta mempertimbangkan faktor ventilasi, udara, durasi, dan jarak interaksi untuk mengurangi risiko penularan COVID-19 varian Omikron. Melakukan koordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Porkopimda dan pemangku kepentingan lainnya diantaranya tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, pengurus tempat ibadah, pengelola hotel, pengelola tempat wisata, pengelola pusat perbelanjaan, mal, dan pelaku usaha, serta pihak lain yang dianggap perlu sesuai dengan karakteristik masing-masing daerah dalam rangka pencegahan dan penegakan disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dia Dewi, Bali Pos melaporkan.